Sore hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu dalam keadaan yang mungkin masih sama, tapi kita percaya hadirat Tuhan mengalir atas setiap rumah-rumah yang ada. Mari sebelum kita mau masuk dalam lagi ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa, untuk setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau hadir atas setiap keluarga yang ada Tuhan. Hari ini kami mau bawa setiap penyembahan kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan. Biarkan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan naik ke hadirat-Mu, dan Engkau menerima setiap pujian ini dengan sukacita Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Yesus. Kami tahu Yesus Engkau hadir Tuhan atas setiap rumah-rumah yang ada untuk melingkupi setiap kami. Ada nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sebab betapa besar Tuhan Engkau, betapa dahsyat Engkau Yesus, haleluya. Kita mau sama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
setiap dahsyat, setiap perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sore hari ini kami meninggikan nama-Mu Yesus. Dia layak diagungkan, Dia layak ditinggikan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau katakan lagu ini sebab kemuliaan Tuhan mengatasi segala sesuatu. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah Tuhan. Bergoncang Tuhan, Gua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua sorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang mengatasi segala sesuatu. Hari ini kita mau sama-sama imani, kita mau sama-sama yakini bahwa Roh Kudus tercurah atas kita, sebab api kemuliaan tercurah atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Haleluya, api kemuliaan-Mu Tuhan
api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kami semua bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyatakan kemuliaan Tuhan. Karena suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi-tingginya, bersiap maju janganlah lemah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua Tuhan. Kami semua bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Sebab api kemuliaan-Nya tercurah sore hari ini, Roh Kudus tercurah bagi kita. Kita mau sama-sama siapkan hati untuk menerima kuasa Roh Kudus sore hari ini. Haleluya Yesus. Sebab bagaikan tanah yang kering dalam hati kami Tuhan, kami merindukan Engkau Yesus, kami merindukan Engkau Roh Kudus. Penuhi kami sore hari ini. Bagaikan tanah kering, kami merindukan air-Mu Tuhan. Merindukan air, demikianlah setiap jiwa kami. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu dalam hidup kami, hadir-Mu di hidupku yang memulihkan setiap jiwa kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh
hadirat-Mu memenuhi kami. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan atas setiap rumah-rumah, mengalirlah hadirat-Mu atas setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Di tempat ini, mengalirlah oh Roh Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuliakan nama-Mu sore hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus biarkan Kau yang buka setiap hati kami, buka setiap telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami mampu mendengar apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biarkan hanya kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Suatu kesempatan yang baik yang Tuhan telah beri kepada kita lagi di sore hari ini, untuk kembali kita boleh bersama-sama bersekutu menyembah, mengagungkan Tuhan kita. Dan kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, karena Dia telah naik ke sorga. Dan kita tahu bahwa sorga itu merupakan impian dari setiap manusia. Dan setelah Ia menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya selama beberapa tahun itu, kemudian Dia kembali naik ke sorga. Itulah yang kita rayakan pada hari Kamis yang lalu. Nah, sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, keluarga Karmel dimanapun kita berada, dan setiap kita yang mengikuti akan ibadah ini, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, di mana saya berikan judul berupa sebuah pertanyaan. Apa yang Yesus katakan sebelum Ia terangkat naik ke sorga? Kita kembali membaca dalam Injil, maksud kami dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9, kemudian nanti kita akan membuka lagi Markus pasal 16. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9.
dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangannya. Kita membaca di dalam bacaan kita ini di ayat 9 ini, Kisah Rasul pasal yang pertama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Coba kita bandingkan dengan Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Tadi Kisah Rasul pasal yang pertama yang ke-9. Sekarang Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ada kalimat yang mirip antara Markus 16 ayat 19 dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di sini dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Nah, kalau di dalam Kisah Rasul di sana dikatakan Kisah 1 ayat yang ke-9, Kisah 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian. Jadi kita lihat, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi antara Markus 16 dan Kisah 1 ayat yang ke-9 ini ada hubungannya. Ya. Jadi sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, ada yang ia katakan. Nah, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kita mundur di ayat yang ke-8 dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah 1 ayat 8 ini kita mendapatkan suatu pengertian bahwa sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, dia sedang berbicara kepada mereka bagaimana mereka menjadi saksi. Bagaimana mereka harus pergi menjadi saksi dimulai dari Yerusalem. Kita kembali dalam Markus 16 tadi. Kalau tadi kita membaca di ayat 19, kita membaca sekarang mulai ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau kita perhatikan antara Markus 16 dan Kisah Rasul pasal 1 itu ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah kesempatan yang sama walaupun dalam tulisan yang berbeda. Di mana Yesus berbicara kepada mereka, kalau di pasal ini
dalam Markus 16 ini dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Di ayat yang ke-15 dalam Markus 16 dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi kita lihat bahwa kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu berbicara bagaimana mereka akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Demikian juga kita melihat dalam Markus pasal 16, mereka dikatakan pergi jadikan segala bangsa menjadi murid. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan itu ada hubungannya dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 28. Pergilah ayat 19 dan 20. Jadikan segala bangsa menjadi muridku. Ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada kesudahan alam. Atau sampai kepada akhir zaman. Kalau di dalam ayat 17 dalam Markus 16 ini, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Jadi kalau kita mau simpulkan bahwa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke sorga adalah, kamu adalah saksiku. Kamu harus pergi kepada segala bangsa, jadikan segala bangsa itu menjadi murid. Tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau kita melihat ini adalah tanda-tanda mujizat. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sana bicara tentang otoritas, kemampuan, kesanggupan, mujizat. Jadi kuasa di sana bicara tentang kesanggupan, bicara juga tentang mujizat. Tanda-tanda ini menyertai. Jadi ketika Yesus berkata pergi, jadikan segala bangsa menjadi murid, Yesus memberikan satu jaminan kepastian kepada mereka. Kalau mereka pergi, mereka akan pergi dengan disertai dengan mujizat. Mereka akan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Nah, kembali di dalam Kisah Rasul itu, kalau kita mundur di ayat yang pertama, 2 dan terus seterusnya sampai ayat yang keempat, disinggung tentang apa yang Yesus katakan kepada mereka sehubungan dengan mereka untuk pergi menjadi saksi. Dalam Injil Lukas pasal 24. Jadi ini ada hubungan semuanya ini. Lukas pasal 24. Kita membaca dari ayat yang 46. Lukas 24 mulai ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Disinggung bagaimana mereka akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Tetapi mereka
diwajibkan, diharuskan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang kuasa dari tempat yang maha tinggi atau kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, itulah yang dimaksudkan dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Jadi kita mengerti sekarang bahwa yang Yesus maksudkan di dalam apa yang ia katakan sebelum ia terangkat naik ke sorga adalah mereka menjadi saksi. Mereka harus pergi menjadi saksi. Dan mereka sebelum mereka pergi menjadi saksi, tunggu sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah suatu jaminan kelengkapan bagi mereka untuk mereka pergi menjadi saksi. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ada penjelasan bagaimana mereka menunggu kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Jadi sebelum mereka pergi dengan disertai dengan tanda-tanda itu, mereka menunggu dilengkapi dengan kuasa itu. Mereka tidak diizinkan berangkat pergi menjadi saksi sebelum mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 itu dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Coba kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Judulnya Roh Kudus dijanjikan. Hai Tefulus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, melarang mereka dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat ada hubungannya. Janji Bapa ini itu disinggung juga di dalam Kisah Rasul pasal 1. Janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Bukankah Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes 16, dia juga menyinggung tentang Roh Kudus itu. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus, supaya dia tinggal di dalam kamu. Supaya Roh Kudus itu tinggal dalam murid-muridnya. Jadi kita lihat bahwa Yesus sebelum dia terangkat naik ke surga, dia berbicara tentang tanggung jawab mereka untuk pergi menjadi saksi
dan menjadikan segala bangsa menjadi murid. Tetapi dia juga berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, ketika mereka menerima kuasa, mereka pergi. Dan dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya kalau kita membaca tentang bagaimana rasul-rasul itu setelah hari Pantekosta itu, dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, mereka melihat bagaimana tanda-tanda ajaib itu nyata. Kita ingat Petrus dan Yohanes berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir, yang umurnya sudah lebih 40 tahun itu, yang hari demi hari ia diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, si pengemis ini, si orang yang lumpuh sejak lahir ini meminta sedekah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Jadi kita melihat kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kita mulai melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban itu nyata dalam pelayanan para rasul. Sehubungan dengan peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan secara mujizat itu, kan itu menjadi berita yang heboh. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditanya, bagaimana orang ini bisa sembuh? Petrus katakan karena dia percaya kepada nama Yesus. Yesus yang kamu salibkan itu. Lalu mereka larang Petrus dan Yohanes. Tetapi mereka katakan, dan Alkitab menjelaskan bahwa mereka heran melihat keberanian daripada Petrus dan Yohanes sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Berani beradu argumentasi dengan pemuka-pemuka Yahudi. Bahkan mereka tidak gentar, mereka tidak takut sekalipun dilarang. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan mereka. Nah, Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan gereja mula-mula, itu pun yang kita butuhkan sebagai gereja yang hidup di akhir zaman. Gak bisa dibalik. Roh Kudus itu tidak bisa digantikan dengan hikmat manusia. Roh Kudus tidak bisa digantikan oleh gelar. Bukan gelar yang akan membuat kita banyak mujizat nyata. Tetapi ketika kita memberi kehidupan kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, disitulah kita akan melihat tanda-tanda ajaib itu meneguhkan pelayanan kita. Dan ini yang dibutuhkan gereja hari-hari ini. Karena Yesus sendiri yang berkata sebelum dia naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu dia katakan kepada murid-muridnya yang dia berikan tanggung jawab. Pergi jadikan segala bangsa menjadi murid. Kita tidak bisa membalikkan hal ini. Dan sejarah Alkitab, sejarah gereja itu meneguhkan. Kita bersyukur gereja Pantekosta di Indonesia memasuki 1 abad atau 100 tahun depan. Itu 100 tahun berada di Indonesia. Sejarah itu menjelaskan, sejarah kegerakan
Pantekosta ada di Indonesia, itu diawali dengan mujizat yang terjadi di Bethel Temple. Dengan adanya 2 misioneri yang merasa terpanggil, tetapi mereka tidak punya uang. Gembala Bethel Temple pada waktu itu pendeta Offler didatangi oleh jemaat yang mau dioperasi. Jadi dia didoakan. Dan orang ini ada tumor. Waktu didoakan, tumornya itu sembuh seketika. Dan uang yang dia siapkan untuk merawat di rumah sakit, uang itu dia serahkan kepada pendeta Offler. Nah, saat ini ada 2 keluarga yang sudah merasa terpanggil, tetapi tidak punya uang. Nah, uang inilah yang diserahkan oleh pendeta Offler kepada 2 keluarga misioneri. Dan mereka memang membutuhkan sejumlah uang itu. Haleluya. Haleluya. Kalau sekarang gereja Pantekosta itu ada sampai di seluruh pelosok Nusantara ini. Bukan hanya ada di kota-kota kabupaten, saudara-saudara, atau kota-kota provinsi. Tetapi sampai di pedalaman-pedalaman dengan medan pelayanan yang begitu sulit. Tetapi mereka bertahan, mereka bersukacita melayani. Walaupun berjalan kaki. Kalau toh ada motor, medannya itu sangat berat karena belum aspal. Dan tanahnya itu tanah merah. Orang Manado bilang tanah lilin. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi itu tidak menghalangi semangat mereka untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di pedalaman. Kenapa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang memberikan gairah dan semangat kepada mereka untuk melayani. Roh Kudus kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Menghadapi tantangan kehidupan, kalau kita tidak punya kekuatan Roh Kudus, kita pasti akan menyerah. Kita pasti akan kalah. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita menghadapi apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Tantangan-tantangan yang kita temui dalam kehidupan ini tidak mampu untuk menghentikan perjalanan kehidupan iman kita. Karena Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada kita. Roh yang sama yang kita perlukan. Roh yang telah berkarya dalam kehidupan rasul-rasul. Roh yang telah berkarya dalam kedua keluarga misioneri yang berangkat dari Seattle itu, Amerika itu. Selama berbulan-bulan mereka naik kapal laut sampai ke Pulau Bali. Dari Bali kemudian mereka ke Surabaya, dari Surabaya mereka ke Cepu. Dan di Cepu, Jawa Tengah, perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, terjadi baptisan yang pertama. Dan mulai dari situlah terjadi kegerakan api Pantekosta. Api Pantekosta yang membakar mereka, pegawai-pegawai Pertamina, bertobat. Mereka memberi kehidupan mereka menjadi utusan-utusan Injil. Roh Kudus berkarya nyata dalam kehidupan mereka. Nah, Roh Kudus ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita gereja hari-hari ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Refnya saja. Lirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir
oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir. Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Keluarga Karmel dimanapun kita berada, dan setiap kita yang mengikuti ibadah bersama kami, keluarga Karmel pada sore hari ini. Roh Kudus ini adalah kebutuhan kita. Roh Kudus ini adalah kebutuhan kita. Saya tahu bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, di dalam kita ada Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Bukan air yang berhenti mengalir, tapi Roh Kudus dalam kehidupan kita itu digambarkan seperti air yang harus mengalir. Ini bicara bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita punya Roh Kudus, tetapi bagaimana Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita punya Roh Kudus, bukan sekedar kita penuh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita perlu memberi kehidupan kita, mengizinkan Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Nah, saat ini di mana engkau berada, saya percaya Roh Kudus itu ada. Di mana engkau bersekutu saat ini, bersama-sama mengikuti ibadah ini, Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus berkarya di sana. Karena Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati kita. Kita ini adalah bait Roh Allah. Roh Kudus mau berkarya dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus itu yang menguasai hidupmu. Jadi di mana kita berada, mari kita memposisikan diri kita. Kita mau menyembah, kita mau terus menyanyikan lagu yang kita nyanyikan tadi. Mengalirlah Roh Kudus. Lirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh mengalir di hati kami, mengalirlah oh Roh pulihkan, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
Haleluya. Haleluya. Nikmati lawatan Roh Kudus. Nikmati lawatan Roh Kudus. Roh Kudus sedang berkarya saat ini. Oh, nikmati pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Nikmati, oh nikmati pekerjaan Roh Kudus. Nikmati lawatan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkarya terus berkarya ya, teruslah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berkaryalah, lawati kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus sedang berkarya saat ini. Dia sedang melawat kita karena dia tahu bahwa kita butuh Roh Kudus. Dia sedang melawati kita. Dia sedang melengkapi kita dengan kuasa. Haleluya, haleluya. Terus berkarya ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat lawatanmu, buat apa yang Engkau sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Tinggallah dalam kehidupan kami dan mengalirlah dalam setiap kehidupan kami. Berkuasalah penuh atas kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami berserah kepada Engkau untuk mengendalikan setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan yang akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Untuk makin hari makin mengerti, makin hari kami makin peka dengan pergerakan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu pasti dalam setiap langkah kami ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Kami bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau kami bekerja dengan kekuatan Roh. Kalau kami berusaha juga dengan kekuatan Roh. Kalau kami belajar, bersekolah, kami juga belajar dengan hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Kalau kami dalam kesehari-harian kami, dalam segala aktivitas kami, Roh Kudus yang dominan menguasai setiap kehidupan. Dan di dalam pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, kami tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, tapi kami membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang melengkapi kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga dalam setiap kami melayani, kami boleh merasakan bagaimana Roh Kudus yang menguasai kami. Sehingga pelayanan kami, pelayanan yang berdampak, pelayanan yang memberkati umat-umat Tuhan. Karena Roh Kudus berkarya melalui kami di dalam pelayanan. Terima kasih. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami ya Roh Kudus.
Dalam setiap kesempatan bagi kami untuk melayani, kami mengandalkan Engkau senantiasa. Terpuji bagi nama. Dan saat ini kami bersama-sama mau berdoa untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat Mas Ruan dan Mas Yaya yang telah Tuhan tambahkan usia mereka setahun, dan menjadi doa kami supaya berkat-berkat Tuhan yang sudah mereka alami di waktu-waktu yang lalu tidak berhenti, berkat itu mengalir dalam kehidupan mereka, tetapi bagaimana segala hal yang terbaik yang datangnya dari Tuhan itu boleh dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ruan dan Mas Yaya ini, sehingga dalam perjalanan kehidupan iman mereka tahu bahwa mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka terus memuji, mengagungkan Engkau. Mereka tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kesempatan ini kami ikut bersuka cita dengan saudara-saudara kami sebangsa setanah air, yang hari ini mereka sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah silaturahmi antara sesama anak bangsa itu dapat semakin kami tingkatkan. Rasa kebersamaan kami sebagai anak bangsa Indonesia di dalam Hari Raya Idul Fitri itu akan lebih lagi nyata, sehingga dunia luar mengerti bahwa Indonesia itu kompak, Indonesia itu satu, dan Indonesia itu luar biasa rasa kepedulian satu dengan yang lain. Mensikapi situasi kondisi hari-hari, biarlah kami terus ada kepedulian satu dengan yang lain, tanpa melihat kami agama apa, tetapi yang kami lihat bahwa kami adalah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan kami berdoa kepada kami umat-umat-Mu, kalau kami berada dalam kendali Roh Kudus, kami tidak akan menutup mata melihat saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Kami tidak akan menahan tangan kami untuk terulur. Kami tidak akan berdiam diri, tetapi kami akan menjadi bagian daripada umat-umat-Mu yang peduli dengan mereka yang membutuhkan. Tuhan terus memberkati Bapak Presiden dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya dengan mensikapi dampak daripada COVID-19 ini, baik itu dampak sosial maupun dampak ekonomi. Tuhan berkati agar diberi hikmat Tuhan bagaimana mengambil keputusan-keputusan sehingga masalah sosial itu dapat diatasi dan ekonomi juga tidak mengalami keterpurukan, tetapi ekonomi Indonesia kembali bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera benar-benar kami nikmati sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan terus memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, bahkan sampai ke desa-desa, supaya semua dapat bekerja sama, memperhatikan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, dan semua bekerja seirama, dan semuanya demi untuk kesejahteraan kami masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Dan kami terus berdoa kepada Engkau untuk seluruh keluarga kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan, dalam studi, dalam pergaulan, dalam pelayanan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tanda-tanda penyertaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Sekarang pulang
terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.